Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh rahmat hidayah taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh mulia ini di waktu yang mulia serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Alhamdulillah, melanjutkan daripada kajian kita Riyadhus Shalihin sampai masih di bab taubat di hadis yang keempat, sebagaimana yang telah kita baca kemarin. Luar biasanya senangnya Allah Subhanahu wa taala, besarnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertaubat. Taubat jadi ini menunjukkan tak kati ceritanya masa atau waktu terlambat. Sudah walaupun kalau dinya tu lah dihitung-hitung banyaklah dosanya. Misalkan kita ngaso hitung-hitung pas kita tafakkur, pas kita minum, alangkah banyak dosa yang telah kita lakukan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya kepada orang yang bertaubat lebih besar sebesar-besarnya kesalahan kita. Allah Akbar, Allah lebih besar. Jadi adik ceritanya terlambat. Kapan terlambat? Kita sebutkan ini hadis-hadis yang akan kita baca ke depannya bakal menunjukkan kapan batas waktu taubat. Tapi beberapa kali pertemuan yang kita bahas, termasuk yang terakhir yang kita bahas itu luar biasa petunjuk-petunjuk yang diberikan, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan luasnya pintu taubat dan senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat. Lanjut ke hadis yang baru. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Hadis yang keempat daripada bab taubat diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, disebut langsung Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat terjemah dulu telah lalu terjemah sudah kita bahas, terjemah atau manaqib daripada beliau. Yang singkatnya, beliau ini sahabat Rasulullah SAW yang datang dari Yaman. Termasuk sebab masuknya atau menyebarnya Islam di Yaman. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dan juga beliau atau rombongan beliau yang datang, beliau datang beserta rombongan menghadap Rasulullah SAW ketika masuk Islam, termasuk yang jadi sunnah, yang jadi sebab sunnahnya salaman. Saat ketemu salaman. Itu atakum ahlul Yaman ini. Telah datang kepada kalian ahlul Yaman. Di hadis menyebutkan yang mensifati kriteria ahlul Yaman yang mana hatinya lembut dan lain sebagainya. Nah di waktu lain disebutkan oleh Rasulullah, mereka datang dengan musabahah yang jadi sebab kesunahan musabahah. Sahabat terjemah dulu di bab ikhlas. Ini pas bab ikhlas kemarin itu sudah
sudah bacakan hadis beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yamsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala yamsutu yadahu bil-laili. Allah Subhanahu wa taala membentangkan, kalau di ini apa namanya, kalimat-kalimat mutasyabihah. Allah Subhanahu wa taala membentangkan, nah prakteknya beda kurang. Membentangkan tangannya di malam hari untuk diperuntukkan mereka yang telah berbuat kesalahan di siang hari. Bastul ya, melebarkan tangan. Nah sini kita sama kelompok sebelah sana ada yang bahasanya mujassim. Kalau di pelajaran akidah dinamakan mereka kelompok sebelah, bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka mengklaim diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka disebut mujassim. Apa itu mujassim? Mereka yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan jasa, jasmani, jisim. Makanya dinamakan mujassim. Jadi macam ini, macam di sini mereka membagukan tangan kepada, menisbatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diakidah kita, tidak macam itu. Ini sekedar perumpamaan. Dan di kita ada namanya di mazhab kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua pendapat. Yang mana yang sekarang didapat dibagi, ada pendapat salaf, ada pendapat khalaf. Jadi kita langsung lepas ke pembahasan sebelah tadi. Yang intinya ada daripada mereka memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka juga membakukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wujud langit. Langit tak kati di mana Allah? Ada sebelum langit diciptakan. Kalau nak dibantah, ada tangan, ada wajah, atau arus itu dikatakan oleh mereka sehingga sana tempat duduk difisikkan oleh mereka. Yang mana itu jangan kita peloi dan jangan kita bayangkan. Apapun yang kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala berbeda dari yang kita bayangkan. Nah, kita balik ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk urusan kalimat-kalimat yang seakan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Itu di mazhab kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua pendapat, ada pendapat salaf, ada pendapat khalaf. Salaf itu ulama di dahulu. Nah, di zaman dekati kewet banyak bertanya dari, banyak tanya ini tanya itu. Jadi mazhab mereka, pendapat mereka namanya apa kalau di kalimat bahasa mereka ini tawakkul, mereka Allah Ta'ala jawab. Tidak mentakwilkan. Yang mana takwil itu mazhabnya atau pendapatnya ulama khalaf, ulama ini mutaakhirin yang sekarang ini yang terpaksa mentakwilkan karena banyaknya pikiran-pikiran yang melenceng. Nah itu mazhab mereka yang terdahulu tawakkul. Kalau ditanya apa, Allah alam. Hanya Allah yang tahu. Maksud daripada tangan, ada di kalimat di ayat bukan itu wajah. Ada istiwa. Istiwa itu kalau untuk makhluk manusia duduk silo. Istiwa di Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'ala al-'arsy. Allah istawa bertempat di arsy. Nah, arti istawa ini tadi kalimat anak juga sebetulnya tidak cocok. Cuma nak jemaah ini itu tidak. Kita letak kalau di pendapat terdahulu, wallahu a'lam, apa dia
murad atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang mutaakhirin mereka menghanguskan dengan kalimat takwil, pendapat mereka takwil. Apa takwil? Memaknai dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Macam istiwa tadi. Nah, kalau di kelompok sana mengatakan bertempat di singgah sana tadi, tapi menurut kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan hal tersebut dengan menguasai. Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Beda, menguasai sama menjasadkan macam beracun dulu di singgah sana. Mana mendekatkannya kepada logika, kalau ada pakai hadis logika, mana? Ya ulama berusaha mengartikan dengan menguasai dengan mencontohkan macam gubernur atau wali kota. Mereka menguasai atau yad belah, kita contohkan yad. Agak repot kalau begitu. Yad Allah Subhanahu wa taala di tangannya segala urusan. Tak boleh gerak gitu. Untuk gitu kaki kanan-kanan lagi. Di tangan Allah Subhanahu wa taala segala urusan yang di bumi maupun di langit. Macam mana ngartikannya? Kuasa tu. Tangan artinya apa? Kuasa. Macam tadi anak contohkan gubernur tadi dah. Gubernur lah, wali kota lah, presiden. Kalau kota atau Palembang. Palembang Allah Subhanahu wa taala kota ni wali kota di tangannya urusan wong Palembang. Di tangan. Nyekel Palembang sih kok. Tidak. Wali kota tidak nyekel Palembang kalau tapi di kekuasaan dia macam memutuskan ini A, ini B, urusan kota Palembang. Itu misal ya. Jadi ya atau tangan itu tidak langsung terpikirkan maknanya tangan fisik. Di makhluk baik baca ditakwilkan, baca diartikan dengan makna lain. Apalagi hal tersebut dibahas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi di Quran banyak atau yad dari tangan atau wajah. Wajah rabbika dzul jalali wal ikram. Ada banyak macam hal-hal yang dikatakan baca secara zahir kalau di pelajaran usul terartikan fisik makhluk, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut ulama mutaakhirin yang sekarang ulama sekarang kita ni berapa ratus tahun lalu sebenarnya. Ulama sekarang yang disebutkan bukan ulama yang sekarang ini berapa ratus tahun terakhir. Mengatakan bahwasanya mengharuskan takwil di hal-hal yang macam ini. Kenapa merespon kelompok-kelompok yang melenceng agar tidak salah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagian kelompok ini mereka tuh kepengen menghapuskan, mensucikan, tapi salah cara. Akhirnya hasil yang mereka simpulkan bukan mensucikan, bukan mengagungkan Allah, tapi malah nurunkan atau mensifatkan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab termasuk hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tasyabuh, mirip dengan makhluk. Makanya di awal tadi sudah disebutkan bahwasanya apapun yang terbayang di kepala kita, Allah itu cak ini, Allah cak itu, yakinlah Allah tidak macam itu, dan bukan kapasitas akal kita nak bayangkan macam mana Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib cuman hafal Asmaul Husna, ngerti apa itu, makna-makna Asmaul Husna daripada sifat-sifat itu sudah cukup untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya
di malam hari untuk menerima taubat wong yang berbuat salah di siang hari. Yabsutuliyat ini, bastuliyat itu dikatakan oleh ulama arti membentangkan tangan itu kebiasaan manusia yang mana ketika mereka diminta atau didatangkan ke hajat oleh wong, didatangi wong, dia mentang-mentang ala masalah. Wong yang ridho, wong yang senang dengan kedatangan wong yang berhajat, sama dia, jatuhin dulu, masuk dulu, minum dulu, makan dulu, habis itu apa dia benar? Itu wong yang ridho, wong yang senang sama kedatangan seseorang. Itu pada umumnya ditasbihkan, dimiripkan dengan itu Allah Subhanahu wa taala dimiripkan biar masuk ke logika kita nih yang minim daripada pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kenalkan, tunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang membentangkan, membuka pintu taubat billail di malam hari untuk mereka yang bersalah di siang hari. Disebutkan wahwa ibarah anil jud wa tanazzuh anil mana'. Itu sebagai gambaran kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan sucinya Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir. Tanazzuh anil mana'. Sucinya Allah dari sifat menahan. Jadi apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal menjawab wahwa ibarah an rahmatillah wa kathrati tajawuzihi an dzunub. Dan juga perumpamaan membentangkan tangan juga suatu perumpamaan yang menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kathrat tajawuzihi an dzunub, dan banyaknya bagi kita ni kalau di manusia ni macam kemato. Banyaknya macam kemato daripada kesalahan-kesalahan. Paham maksudnya? Ada siapa anak kita lah, kalau guru muridnya lah, kalau bos pegawainya lah, banyak macam kemato. Salah, ada salah, berbalik lagi salah. Tidak kontan langsung. Kalau siapa misal wong tua atau guru tidak langsung kontan, kadang-kadang ditegur, kadang-kadang sudahlah, tidak apa-apa. Karena ada kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah maaf kebaikan. Ini Allah Subhanahu wa taala perumpamaan membentangkan tangan menunjukkan bahwasanya Allah banyak membiarkan melewatkan toleransi. Allah mentoleransi kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dibuat oleh hamba-hamba. Ini menunjukkan luar biasa sabarnya Allah Subhanahu wa taala sama hamba-hambanya. Yang kita kalau ada yang salah sama kita sekali, maaf 2 kali mulai akan dirim, 3 kali mulai unyang, 4 kali keluar dari mulut dia. Itu beda. Jadi sabarnya Allah Subhanahu wa taala, kita yang tiap hari, mending tiap hari sekali dah. Sehari tu balik kena buat salah. Sabar, masih dijuk makan gitu dah. Masih dijuk sehat, masih banyak. Diulukan kenikmatan-kenikmatan yang mana kalau kita mayang ke diri kita, makhluk ini kalau ada yang berbuat salah, kita biasa ngasih dia berbuat macam-macam sama kita, dia kira stop apa dah, kasihan kita tadi. Sudahlah, adik guna mudah-mudahan. Stop, ngau. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kafir baik dijuk makan. Itu menunjukkan sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dinisbatkan kalau di Asmaul Husna Halim, ada yang namanya Abdul Halim. Halim itu pucuknya sabar.
Pucuknya sabar. Pucuk luar biasa sabar. Sehingga menahan. Kalau pun ada misal macam asap ini, kalau kita biasakan pacak, kalau kita namakan adab, tidak juga. Kalau ada dosa sikok dari kita cukup untuk ngapus kita galau-galau. Tapi jumlah kita yang berjuta, kalau ada Sumsel, Sumatera Selatan, pacak cukup untuk ngapus ini. Cuman asap baik. Itu gitulah, lepak-lepak bening, lah masker lah batuk kan sakitan luar biasa. Ya, mudah-mudahan cepat digedok asap ini. Yang cuman sama ini kita lebih kesusahan dan tidak jauh kemungkinan ya sebab perbuatan kita daripada kesalahan-kesalahan yang mudah-mudahan dengan dibahasnya taubat ini kita banyak bertobat, baca gedogen hal-hal yang daripada kesulitan-kesulitan yang terjadi sekarang ini, mudah-mudahan. Yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah SWT bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Sama, jadi perumpamaan yang disebutkan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukakan 24 jam non-stop pintu taubat. Kapan baik hamba yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala terima, Allah bukakan, berikan kesempatan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini batas dari sudah dibukakan, diluaskan, diperbanyak sebab-sebab pengampunan dosa. Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari barat. Itu yang sering kita dengar, sering kita diingatkan. Salah satu antara hal-hal yang batas daripada taubat diterima atau peluang taubat diterima adalah terbitnya matahari dari barat. Qabulu taubah mustamir madama babuha maftuha. Pintu taubat atau penerimaan taubat mustamir, berlanjut selama pintu taubat terbuka. Dan di antara batas atau tertutupnya pintu taubat ini, yauma ya'ti ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, hari di mana datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kiamat. La yanfa'u nafsan imanuha, yang mana tidak bisa memberi manfaat kepada seseorang keimanannya. Sebagaimana yang pernah terjadi di mana? Fir'aun itu di ujung umurnya ngakui, tapi pengakuan dia, taubatnya dia, katakanlah itu taubat, bukan di tempat yang dibukakan oleh Allah SWT. Kalau tadi kiamat belum, itu ayat kedua. Atau tanda kedua yaitu apa? Al-ghargharah. Itu juga tidak diterima. Wal mu'ayyanah. Al-ghargharah itu kayak ada juga hadisnya. Palang tersebut ketika roh nyawa sudah di leher, di ujung. Ghargharah itu nama perbuatan kumu-kumu. Kalau nyampe ke kau kan, berat gitu. Itu bahasa Arabnya kan, ghargharah.
sampai situ. Kalau sudah roh sudah sampai di situ, sudah tidak diterima lagi tobat ngapalah tahu gitu. Tidak ada lagi. Sikok lagi muayyanah. Kalau muayyanah ini dikatakan ketika seorang hamba sudah menyaksikan datangnya malaikat maut, sudah menyaksikan tidak terima lagi tobat. Apa sudah habis kesempatan, sudah apa namanya? Tak kantik waktu lagi untuk melakukan perbaikan, sudah mentok bagi dia. Apa disebutkan di sini? Di ayat di sana, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Dan tidak lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tidak lagi bermanfaat bagi mereka iman mereka lamma ra'au ba'sana, ketika mereka menyaksikan kekuasaan kami, kebesaran kami. Apa macam tadi Fir'aun tadi, untuk Fir'aun sudah Allah SWT masih baca nyaksikan, masih baca melafatkan, tapi sudah yakin dia mati di tengah laut, sudah yakin kate gunungnya lagi ngakui aman tu birabbi Musa wa Harun, kata Fir'aun. Tidak diterima, malah lebih dahsyat lagi dia bandingkan sampai sekarang kita baca nengok jasad Fir'aun yang memang Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya jasadnya tetap sebagai tanduk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukti yang macam ini ada bisa disaksikan. Selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Ini pengulangan makna daripada hadis yang sebelumnya yang memberitahukan batas taubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari barat, maka Allah memberikan kesempatan atau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Imam Nawawi urusan taubat ini. Dari tadi disebutkan Allah terima taubat. Sekarang ini apa hukumnya terima taubat bagi Allah Subhanahu wa taala? Ayo baca bahas hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sesuatu menjadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak. Taubat ini sifat jaiz. Sifat termasuk sifat jaiz bagi Allah. La yajib 'ala Allah taala qabul taubat. Tidak wajib bagi Allah. Memang Allah menjanjikan, dan Allah Subhanahu wa taala ini macam gitu. Macam nerima salatnya gitu. Macam nerima zikirnya gitu, macam nerima ibadahnya gitu, puasa gitu, haji gitu. La yajib, tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima, untuk mengabulkan. Dari sinilah berangkat dari pemahaman ini kita dapat yakin atas amal-amal yang sudah kita lakukan. Macam mana? Tidak yakin, benar-benar ibadah, rapi-rapi ibadah. Cukupkan rukunnya, bukan ngajak ragu, tidak ngajak kita tidak berbangga sama apa yang telah kita berbuat, telah kita amalkan. Ngapa? Ini juga biar kita selalu terkait, selalu berharap
keridhaan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngasuh banyak, umroh sekian kali, haji sekian kali, berzakat, masya Allah, sedekahnya luar biasa, solat, 5 waktu berjamaah di masjid, di musola, ya. Tapi hukumnya bagi Allah la yajib. Allah tidak wajib. Tidak wajib nerima. Idza wujidat bi syurutiha aqlan. Secara akal tidak wajib, tapi dari segi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Ya, sifat mulia. Wong yang mulia tak bakal nolak hal-hal yang baik, selalu setuju sama yang baik, dan karam kedermawanan Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintu harapan kita untuk diterima. Tapi tadi catatannya kita tidak baca pastikan. Jadi aku laku taubat, tiap hari laku taubat, dari dosa-dosa aku laku hitung kalau tiap hari aku taubat 3 kali, aku tutupi dengan sedekah kalau. Yo, untuk pasti diterima, kaget dulu bahkan Syekh Umar Muhdar, anaknya Abi Abdurrahman Sekar, bagi Perdana itu kutub, apalagi tidak tahu gelarnya beliau itu, ibadahnya luar biasa. Pernah beliau mengatakan apa? Kalau aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tasbih, sikok tasbih subhanallah, kalimat subhanallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sikok kota ini berjamu makan. Nyamuk wong sikok kota kira-kira. Dari apa? Dari tasbih, sikok tasbih subhanallah yang Allah pastikan Allah terima. Saking besarnya pahala tasbih kalau diterima. Ini tidak bahas beliau, tidak bahas sholat yang waktunya, tidak bahas puasa, tidak bahas haji, tidak tasbih sikok. Artinya kita tidak tahu. Dari ketidaktahuan ini diterima bid'ah, kita selalu berusaha maksimal di dalam ibadah. Urusan diterima tak terima, baca Allah SWT. Yang penting aku berserah. Dari situ kalau ada kita tanamkan diri kita keyakinan yang macam ini, insya Allah dah kata yang ngasuh pas semayang itu tengok wong lah bagus semayang aku. Busuknya aku ni. Cerita lewat dia berdiri dia, biar dia tengok. Yang benar-benar lagi antara diterima bid'ah ngarep semua. Kalau yang beramal dah pasti gelap tidak. Nak beramal, nak sedekah, alangkah jauhnya orang yang beramal tidak mengharap lillahi ta'ala ilahati, itu tambah jauh. Yang benar-benar, yang khusyuk, yang api. Jadi jangan perbuatan kita berusaha. Sehari ini belum baca khusyuknya, tambah ke besok. Terus kita berusaha terus meningkatkan kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Terus jalan lain apa? Cari celah-celah, cari jalan-jalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, sehingga amal ibadah kita kalau sudah terpandang oleh Allah Subhanahu wa taala mudah kalau diterima kalau urusan kita daripada ibadah kita. Jadi tidak wajib bagi Allah. Tidak wajib artinya lagi apa? Tidak baca nuntut kita. Ya Allah, akulah sudah ini. Karena disebutkan di dalam riwayat bahwasanya ada hamba yang luar biasa ibadahnya. Ini cerita Rasulullah SAW ceritakan kaget. Ada perdebatan antara seorang hamba sama Allah Subhanahu wa taala. Allah putuskan ngaku ahli ibadah luar biasa. Mengapa diputuskan ngaku? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika ditanya pas berdebat ya, aku lagi ibadah, ya Allah, aku ini sekian tahun ini, sekian tahun, gitu. Ngapa alasan dia? Alasan si hambanya ngaso aku berhak masuk surga dengan ibadah. Sedangkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, uang masuk surga, setiap hamba masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma ngetes ya. Cuma ngetes. Nah, ngajak tahu bahwasanya masuknya kita ke surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kalau kau mangkel gitu, ibadah tadi, hitung ibadah tadi cukup. Timbang sikok kenikmatan yang Allah SWT berikan kepadanya. Umpama gula mantung, sikok mantung, ketika ditimbang, ya, rahmat Allah SWT ini berapa tahun ibadah yang dilewati lebih berat, lebih luar biasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil luar biasa masuknya seorang hamba ke dalam surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada catatan, apa diistilahkan, biki la nasil wala budda mikir. Dengan wahai ibadah, ini ringkasan dari apa yang kita sebutkan. Dengan wahai ibadah la nasil, kami tidak akan sampai kepada Allah. Kami tidak akan masuk surga dengan ibadah. Wala budda miki, tapi harus dengan ibadah. Ngapa? Kita nyari rahmat Allah dari mana? Kalau bukan dengan ibadah. Tidak boleh bergantung sama ibadah, tapi kita berusaha nyari gaji, ngambil hati, nyari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Tidak ibadah, tapi kita tidak boleh bergantung sama ibadah. Kalau kita pahami kalimat ini, insya Allah urusan ibadah kita tidak kemana-mana pikiran. Segalanya ngarep kehidupan Allah SWT, ngarep rahmatnya Allah SWT, dan dengannya kita baca jumpa dan berkaitan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Selanjutnya wa Abi Hurairah radhiyallahu taala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yubaghir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini tadi sudah berguyur kita jelaskan juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abdullah atau sering disebut Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi, menerima taubatnya hamba malam yubarrid, selama belum yubarrid, sebelum sampai rohnya ke hulqum tadi, ke batas tenggorokan, sebagaimana yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan? Setelah ini hadisnya agak panjang. Disebutkan tadi bagaimana yang mungkin tadi telah disebutkan beda sir rahasia daripada tidak diterimanya
taubat ketika sampai batasan-batasan tadi, karena salah satu syarat daripada taubat yaitu azam, bertekad untuk tidak balik lagi ke hal yang ditaubatinya tadi. Tidak mungkin lagi sudah. Kalau tidak nyukupi syarat tadi maka tidak diterima. Macam-macam tafsiran yang tadi sudah disebutkan kalau bahwasanya roh yang sampai ke tenggorokan tadi itu ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan hadirnya malaikat maut di depan ayat. Dia sudah menyaksikan malaikat maut. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak harus, tidak seluruh hamba Allah diizinkan untuk menyaksikan malaikat maut. Kalau tidak 2 menit lagi, mudah-mudahan apa? Sudah habis, itulah sudah pastikan dia sudah sampai. Ya kalau sudah artinya belum sampai ke batas terakhir, belum sampai di ujung nyawa bahasanya. Kalau masih baca sehat lagi, baca ulama lagi. Itu karomnya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya manusia ini tempatnya salah. Kita diperintahkan selalu bertobat sebab kita tidak tahu kita. Yang salah itu yang remeh itu, baca bertobat kaget. Padahal kita tidak tahu kapan mati gitu. Selama dia sudah bertobat, sudah bertekad, syarat-syarat taubat tadi penuhi kalau, alhamdulillah sampai baca memenuhi syarat taubat, mudah-mudahan diterima taubat. Tapi ketika ada terjadi lagi kesalahan manusia tempatnya salah, segera bertobat lagi. Yang ditakutkan kita berusaha jangan sampai diulang lagi ngaku, sebab itu tidak tahu umum tidak pandang mati tidak pandang umum. Kita takutkan siapa Allah ya, masya Allah. Ustaz gitu tidak nyangkut kalau kata yang nyangkut. Kita terawas yang lain mungkin lebih dulu, tidak tahu. Kita doa ke sepuh-sepuh kita segala macam, tidak tahu. Yang lebih mudah, tidak tahu. Banyak contoh depan mata lalu. Jadi kita berusaha. Nah, luar biasa kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu terbuka, kaget disebutkan di hadis lain itu membentang